Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam perhatikan atau mendengarkan saya untuk mempresentasikan apa yang saya dapatkan di dalam program Guru Bergerak. Puji syukur kita aturkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bugar. Semangat gitu Bapak Ibu. Semangat. Bapak Ibu, panjenengan ketahui bahwa saya mengikuti calon guru bergerak. Banyak sekali tugas-tugas yang disampaikan di sana, dan ini merupakan satu penambahan pengalaman, penambahan ilmu bagi saya. Dan salah satunya di sini saya akan berusaha mencoba untuk menyampaikan tentang materi, yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif yang saya ambil di sini berdasarkan pengalaman saya mengajar di SMA di Uju. Nah, Bapak Ibu, budaya positif di sini itu di sana disampaikan salah satunya adalah ada beberapa 5 kontrol kita sebagai seorang pendidik, begitu pula dengan restitusi. Nah, nanti apa saja itu nanti saya akan coba menjelaskan berdasarkan pengalaman saya di sini. Oke. Yang berikutnya atau yang pertama adalah saya akan bercerita dulu tentang pengalaman saya mengajar di sini, yaitu kasus. Ada sebuah kasus kebetulan, dan ini terjadi sudah beberapa tahun pada saat kita masih atau sebelum pandemi, ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya menjadi seorang guru tiket pada saat itu. Nah, saya berjalan melewati ruang kelas 12 MIPA 2. Nah, kebetulan di sana ada masih jamnya pergantian, ada selat jam, guru yang di sana itu masih kosong, dan ternyata Bapak Ibu ada dua siswa yang berkelahi, Bapak Ibu. Nah, namun belum sempat kontak fisik. Nah, pada saat saya melewati kelas itu, saya dengar teriak-teriak dari dalam, akhirnya saya masuk Bapak Ibu, dan ada terjadi perkelahian, tapi masih teriak-teriak, artinya masih adu argumen, jadi belum kontak fisik. Nah, dari sana kedua anak itu saya ambil Bapak Ibu, karena kebetulan saya piket waktu itu. Saya ambil, terus saya bawa masuk ke ruang kesiswaan, dan kebetulan sekali saya di sini sebagai pembina OSIS. Nah, di kesiswaan pun saya juga tidak sendiri Bapak Ibu, saya dibantu oleh Wakil Kesiswaan Pak Sigit waktu itu. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini. Namun sebelumnya saya akan bercerita dulu bagaimana kok bisa terjadi perkelahian itu. Nah, ternyata anak setelah saya tanya, satu anak boleh saya sebut namanya, yaitu Cesario. Yang satunya namanya Mahatma. Nah, Cesario ini mengumpulkan tugas di satu buah buku, mempersiapkan, karena memang belum ada gurunya waktu itu, persiapkan untuk mengumpulkan tugas. Nah, ada Mahatma datang, dan Mahatma mengetahui bahwa Cesario itu akan mengumpulkan tugas. Akhirnya apa? Buku itu diambil secara paksa oleh Mahatma, dan buku itu disobek, dirusak. Nah, itu kronologis. Nah, Cesario tidak menerima kok bukunya bisa disobek, bisa dirusak seperti itu. Alasannya apa? Nah, setelah saya tanya di sana, begitu pula dengan wakil siswaan sudah ambil dalam penyelesaian itu, saya tanya di sana, ternyata ada perjanjian, ternyata kedua anak itu sudah berjanji bahwa Cesario berjanji sama Mahatma kalau nanti tugas itu dikerjakan bersama-sama dan dikumpulkannya nanti juga bersama-sama. Nah, ternyata tidak. Janji itu dilanggar oleh Cesario sendiri. Akhirnya Cesario mengerjakan tugas itu sendiri,
dan tidak sepengetahuan Mahatma. Akhirnya Mahatma tidak terima, kamu ingkar janji. Itu kronologisnya seperti itu Bapak. Nah, dari kasus ini saya bisa mengambil yang dikaitkan dengan dikaitkan dengan saya menerima dari materi dari modul calon guru perwira dikaitkan dengan itu. Dari kasus ini maka saya mencoba untuk menjadi seorang pendidik yang tadi ada 5 kontrol kita sebagai seorang pendidik. Nah, 5 kontrol kita sebagai seorang pendidik itu apa saja? Di sana ada yang namanya menghukum, ada yang namanya membuat orang merasa bersalah, ada yang namanya kita sebagai teman, dan ada juga yang namanya kita sebagai monitor atau sebagai pemantau. Dan yang terakhir ada yang namanya manajer. Nah, dari 5 itu saya mencoba menyelesaikan kasus itu menghindari yang 2 Bapak Ibu. Menghindari yang 2, yaitu penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ini saya hindari. Tapi yang saya dekatkan itu adalah kata sebagai teman, monitor, pemantau, dan manajer. Itu menurut saya lebih efektif untuk menyelesaikan masalah. Karena saya melihat masalah ini tidak ada yang salah Bapak Ibu, tapi merasa tidak ada keadilan di sana. Jadi merasa tidak ada keadilan. Jadi Cesario merasa tidak adil karena bukunya disobek-sobek. Terus si Mahatma pun juga merasa tidak adil karena janjinya diikat. Seperti itu. Nah, dari sini saya mencoba untuk menjadi teman dulu. Saya tanya anak tersebut dengan baik-baik, apa benar kejadiannya seperti itu? Ternyata benar. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menyelesaikan masalah itu dengan baik juga. Tidak ada balas dendam, tidak ada rasa iri lagi seperti itu. Dan ternyata bisa. Nah, saya pun juga mencoba sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau. Jadi anak tersebut akan saya giring, saya bawa di dalam penyelesaian masalah itu menjadi satu kerucut yang nantinya bisa diterima oleh semuanya. Solusinya itu bisa diterima oleh semuanya. Dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini adalah yang paling utama bagi kita seorang pendidik untuk mengatasi masalah-masalah. Nah, jadi kita dengan bahasa yang halus, ya kita menanya dengan baik-baik anak tersebut bagaimana solusinya. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya solusi itu ada sudah kita dapatkan. Solusi itu sudah kita dapatkan dengan baik-baik. Yaitu kita tanya anaknya si Cesario. Terus kalau sudah kejadiannya seperti ini, Cesario maunya bagaimana? Kita tanya dengan baik-baik. Nah, maunya saya, ya Mahatma harus meminta maaf pada saya Pak, seperti itu. Dan juga buku yang dirusak itu harus diganti Pak. Begitu pula untuk yang sudah saya kerjakan, ya bagaimana Pak, saya sudah mengerjakan dengan pemikiran saya, sudah banyak tugasnya ada 15 Bapak Ibu ternyata. Dan matematika butuh pemikiran juga, seperti itu. Kurang Pak Sigit gurunya lah, itu agak mumet. Nah, tapi ternyata si Cesario mintanya seperti itu. Nah, si Mahatma ini ya nggak bisa Pak. Ya, itu kan sudah janji sama saya nanti mengerjakan bareng-bareng, kita nanti mengumpulkannya juga bareng-bareng. Nah, dari sini saya ambil Mahatma tidak salah karena sudah janji ya. Itu saya mengambilnya itu bukan solusinya itu adalah bukan menyalahkan satu dengan yang lain, tapi bagaimana caranya semuanya adil dapat. Semuanya adil dapat. Nah, akhirnya dengan kesadaran saya suruh merenung dulu. Saya suruh merenung seperti yang juga disampaikan di materi kita, yaitu tentang restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah suatu proses
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini yang saya terapkan pada anak restitusi, yang saya terapkan pada anak yang berkasus tadi ya Bapak Ibu, berkasus tadi saya terapkan. Jadi dengan merenungkan dulu kesalahannya sendiri, bukan saya menyalahkan mereka, tapi kesalahannya sendiri. Apa tuh yang saya perbuat, apakah itu benar atau tidak? Nah itu hubungannya dengan restitusi. Nah ternyata di restitusi itu ada sikap atau ciri-cirinya. Dari ciri-ciri itu saya ambil untuk menyelesaikan masalah itu ada beberapa, hanya 3, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Langsung merenung, saya salah atau tidak atau seperti itu. Yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan. Nah setelah merenung sudah menyadari kesalahan, bagaimana caranya saya memperbaiki hubungan dengan Mahatma, dengan Cesario tadi. Ya, jadi memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga adalah restitusi merupakan tawaran dan bukan paksaan. Jadi saya menyampaikan itu atau memberikan solusi bagaimana tadi apa yang dikehendaki oleh Cesario itu bukan paksaan tapi menawarkan. Ternyata Cesario. Nah ini yang bisa saya ambil untuk menyelesaikan. Nah dari kejadian itu ternyata solusinya adalah semuanya bisa menerima. Namun saya juga meminta kepada Mahatma bahwa buku yang nantinya diganti itu harus pengetahuan orang tua karena buku kan beli. Ya, jadi buku itu beli dan anak tersebut tidak punya uang, saya yakin karena anak tersebut punya uang itu dari orang tua. Maka saya minta untuk aturlah sama orang tuanya dan kejadiannya sudah selesai. Dan akhirnya okelah saya sampaikan kalau ini terjadi lagi maka kita harus membuat satu keyakinan kelas yang lebih kuat lagi supaya tidak terjadi seperti ini. Karena keyakinan kelas itu kesepakatan kita, ya, keyakinan kelas itu kesepakatan kita yang merupakan peraturan yang kita sepakati. Jadi peraturan itu luas, tapi kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang kecil lah di kelas dulu. Sepakatannya iya karena kejadian seperti ini lagi ya seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu dengan kejadian seperti itu maka saya anggap ini sudah selesai dan ini pun juga didukung oleh wakil kesiswaan kemarin juga mengikuti. Begitu pula dengan satu lagi ada kita kaitkan dengan TK. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman dan saya kaitkan dengan budaya positif. Demikian, terima kasih. Mungkin ada yang terima kasih Pak Resto. Okay. Ini menarik sekali ya ceritanya. Ini saya sampai mengikuti dari awal hingga akhir. Tuan tadi saking saya mengikuti ceritanya itu tadi, kok saya tuh kehilangan satu titik potongan cerita di yang akhir yang setelah penjelasan dari guru tadi loh. Jadi istilahnya dari dengan penggunaan restitusi. Ya. Jadi kan akhirnya permasalahan selesai, gitu kan? Nah, permasalahan selesai itu gimana dengan istilahnya dua anak itu membuat satu kesepakatan atau mereka memperbaiki kesalahan atau gimana Pak Ibu? Ya, jadi terima kasih Bu Triadari. Jadi saya buka dengan 3 sikap restitusi itu yang saya ambil kan ada 10 kalau tidak salah, ada 10 sikap restitusi dan saya kaitkan dengan kasus ini ada 3 yang saya ambil, tapi mungkin kalau pendapat Bapak Ibu mungkin bisa lebih atau bisa yang lain, tapi kalau saya mengambil ada 3. Yang pertama tadi adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Nah dari sebelum kita mengambil satu solusi itu anak saya suruh merenungkan dulu dengan apakah dengan apa yang saya lakukan ini salah, karena saya kalau misalnya menurut Mahatma ini kan menagih janjinya, tapi menurut Cesario aku rusak seperti itu. Nah jadi renungkan dulu. Terus yang kedua adalah restitusi perbaiki hubungan. Nah, jadi kalau sudah merenungkan mungkin dia merasa bersalah pada apa yang dia lakukan, terus
ingin, karena itu teman saya satu kelas juga, saya ingin perbaiki hubungan. Nah, bagaimana caranya memperbaiki hubungan itu, maka kita ambil solusi yang terbaik supaya semuanya jadi enak dan damai lagi. Terus yang ketiga adalah institusi merupakan tawaran dan bukan paksaan. Ini pada diri saya. Jadi pada diri saya sebagai seorang pendiri dan waktu itu saya sebagai guru, saya menyampaikannya adalah terus menurut Cesario, bagaimana, apa yang Cesario inginkan dari Mahatma, karena bukunya sudah dirusak. Akhirnya Cesario seperti itu. Kan saya tidak memaksa, saya tidak, wah kamu harus mengganti bukunya ya, saya tidak seperti itu. Tapi saya tawarkan, itu merupakan tawaran dan bukan paksaan. Jadi akhirnya Cesario bisa benar. Memperbaiki apa istilahnya, dua-duanya saling memperbaiki kesalahan. Terus apa, Mahatma memutar buku gitu Pak? Iya. Jadi Mahatma mau dengan lapang dada menukar buku dan nantinya akan dikerjakan bareng. Ya seperti janji Pak. Intinya ada lagi. Saya kira Cukup J. amazing. Matur nuwun Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Mungkin panjenengan sudah mendengar. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan selamat siang. Matur nuwun.